Kita mau kemana? Kita mau naik Gunung Gede. Yang ikut aku, yang naik aku dan para lelaki. Anak-anak berlibur di neneknya dan tantenya. Hari ini tanggal 12 hari Jumat. Kita berangkat jam 10 malam. Mau naik ke Gunung Gede, tapi kita ke base campnya dulu, nginep. Besok pagi baru naik. Doa semoga selamat. Dari rumah tadi mampir dulu ke rumah adik buat packing, lanjut jam 12 malam baru berangkat ke base camp Gunung Putri. Jam 1:30 pagi ini kita sudah tiba di base camp. Sampai di base camp kita registrasi simaksi, kemudian lanjut untuk istirahat. Pagi setelah kita sholat subuh, kita lanjut sarapan. Di sini di base camp sudah menyediakan makanan-makanan ya, jadi lengkap. Kita bisa bekal sarapan dulu sebelum kita berangkat untuk pendakian. Oh ya, nama tempatnya Gepaku Base Camp. Di sini ada 3 lantai untuk istirahat, toiletnya bersih dan menyediakan alat-alat pendakian. Kita juga sewa porter namanya Mang Odoy untuk membawa tenda dan barang-barang logistik yang berat. Yang terlalu sore, karena kenapa? Terlalu sore yang di sini bisa malam itu berbahaya. Oke, semuanya paham? Ya, dilanjut. Tunggu. Di Posimaksi tadi kita diingatkan untuk membawa sampah kita turun kembali, tidak buang sampah sembarangan dan tidak turun terlalu sore karena malam itu berbahaya. Luar biasa, perasaan udah lari tiap hari. Jalan bukan lari. Baru berapa jalan langkah dari Posimaksi tadi kita sudah merasa capek karena kurang olahraga. Di awal trek jalurnya ini tanah, ada sedikit batu-batu dan kemiringannya cukup menanjak. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, ini adalah pos bank sampah yang dibawa turun oleh pendaki. Ragu. So far gimana? Hah? So far So good. Masih aman. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, ini kita tiba di pos Tanah Merah yang merupakan pos terakhir untuk para ojek. Di sini juga ada warung yang menyediakan jajanan dan minuman untuk para pendaki. Jalanan menuju pos 1 ini jalurnya tanah dan terus menanjak. Setelah kurang lebih 2 jam kita tiba di pos informasi center. Karena ini hari weekend jadi cukup ramai sekali para pendakinya. Setelah cukup beristirahat, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 1. Kurang lebih 20 menit kita tiba di pos 1 Legok Lenca. Awalnya 25 menit. Ini katanya yang paling berat sekarang nih. Dua pos terakhir paling berat. 10 mas. 10 doang. Setelah cukup beristirahat, kita kembali melanjutkan perjalanan
masih didominasi oleh tanah dan akar-akar pohon. Karena ramai sekali ini terjadi antrian di jalur. Setelah berjalan 50 menit dari pos 1 tadi, ini adalah pos bayangan. Rasa letih dan lelah yang kita rasakan selama perjalanan, namun suara alam inilah yang buat kita tenang. Akhirnya tiba di pos 2, yaitu Buntut Lutung. Dari pos 1 ke pos 2 ini kita berjalan selama 2 jam. Di sini kita menyempatkan waktu untuk beristirahat makan siang. Lanjut perjalanan menuju pos 3. Di sini medannya semakin berat, didominasi oleh akar-akar pohon yang besar, tanah, batu, kemiringannya semakin tinggi. Kalau dikatakan jalur Gunung Gede Via Putri cocok untuk pemula, saya rasa kurang tepat ya, karena di sini sangat terjal dan tidak ada landai-landainya. Akhirnya setelah kurang lebih 1,5 jam kita tiba di pos 3 Lawang Seketeng. Ini tiba di pos 4 Simpang Lebar setelah melewati perjalanan yang panjang dan sulit selama 1,5 jam untuk sampai di pos 4 yang sungguh haheho, bikin haheho.
Lanjut perjalanan menuju pos 5. Ternyata medannya makin sulit, makin tinggi, dan makin terjal. Rasanya setiap 5 langkah itu kita berhenti istirahat lagi. Udah sangat letih. Akhirnya nemu yang landai. Dan akhirnya nemu yang landai itu seneng banget. Dari pos 1 sampai pos 5 baru ketemu landai. Ini di sini belum nyampe pos 5 bahkan. Capek guys. Masya Allah, perjalanan 1 jam yang berat ini dari pos 4 ke pos 5. Akhirnya nemu plang bertuliskan Alun-Alun Surya Kencana Timur. Itu seneng banget. Masya Allah, akhirnya tiba di pos 5 Alun-Alun Surya Kencana Timur. Karena hari sudah sore, ini sudah pukul 5, kita berjalan langsung menuju Alun-Alun Surya Kencana Barat untuk camping di sana. Dan sepanjang perjalanan ini Masya Allah, tabarakallah, pemandangannya membuat kita takjub sepanjang perjalanan. Bentangan padang savana Edelweiss sepanjang jalan itu Masya Allah cantik banget, dan langit itu cerah banget. Nggak lama sampai di tempat camp, kita disuguhin pemandangan sunset yang indah banget. Masya Allah, tabarakallah, gradasi warnanya keren banget. Masya Allah.
pagi. Ini semalam kita nggak bisa tidur sampai menggigil, udara minus 7 derajat, minyak sampai beku, coba Masya Allah. Dan ini kita lagi nyiapin sarapan, ada mie goreng, dadar telur, bakso. Kita sarapan dulu. Jam 9. Jam 9 packing. Ini kita lagi siap-siap packing untuk beberes mau summit ke puncak, lanjut kita nanti turun lewat via Cibodas. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikasih kelancaran, keselamatan sampai tujuan kembali. Untuk melaksanakan kegiatan lanjut, doa mulai. Ini jam 10.30 kita berangkat untuk summit ke puncak. Dari alun-alun Surya Kencana Barat untuk summit ke puncak, ini jalur treknya batu-batuan dikelilingi dengan pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi. Kita bisa berpegangan tangan dengan ranting-ranting pohon sambil menapang badan untuk naik melewati tanjakan batu yang cukup terjal. Pepohonan semakin pendek dan kita sebentar lagi sampai ke puncak. Dan setelah 1,5 jam perjalanan, Masya Allah, puncak udah di depan mata. Nonton tadi. Masya Allah, tabarakallah, gak nyangka bisa nyampe ke puncak Gunung Gede Pangrango. Ya Allah, pemandangannya luar biasa.
Perjalanan menuju Jalan Cibodas. Itu Surya Kencana tempat ini. Nah ini kita mau turun lintas jalur melalui jalur Cibodas. Kalau nggak lewat sini nggak bakal lihat pemandangan seindah ini. Sumpah keren. Walaupun nanjaknya Masya Allah, Masya Allah. Di atas gunung guys. Tongkat aku mana? Foto mah? Mau foto tempat apa? Buat kirim ke Sophia. Jalur di atas puncak ini treknya banyak batu dan pasir-pasir sehingga agak sedikit licin ketika jalan, dan lebarnya tidak terlalu lebar tapi aman.
Nah, ini kita udah masuk lagi ke hutan. Di sini ada penanda bendera warna orange yang diikatkan di ranting pohon supaya kita tidak tersasar. Jalur awal turun di Cibodas ini sempit ya, cukup terjal akar dan batu. Sedikit lagi ya, Kang ya. Ya, sedikit lagi ya. Tantangan ininya. Turunnya ya. Semangat, Cari jalan. Semangat. Ya. semangat. Pegangan akar dulu, habis itu batu-batu deh ya, terus ya itu ya, situ lagi, habis itu ke sebelah ke kiri. Sip sip, oke, good job. Bisa dilihat ya, jalur melalui Cibodas di sini cukup panjang. Setelah berjalan turun dulu selama 2 jam ini, akhirnya kita tiba di pos kandang badak. Kita beristirahat, makan cuman ada pop mie, kita jajan-jajan saja. Di sini juga ada air bersih, ada sumber air ya, ada toilet, ada musola. Di sini juga jadi tempat favorit untuk bercamp. Tebing kali ya. Setelah cukup beristirahat, kita melanjutkan perjalanan. Di sini treknya sepanjang jalan itu batu-batu dan curam. Di jalur Cibodas ini kita menemui aliran sungai, air terjun, vibes-nya tuh bagus banget. Landai. Nah, ini kita mau melewati jalur air terjun yang airnya itu panas. Jadi yang pakai sandal gunung itu kena air tuh berasa panas ke kulit. Di sini kita harus hati-hati ya, karena licin dan berpegangan pada tali, pinggirnya tuh jurang.
Yo, Iya. iya. Orang jalan. Mantap. Gokil sih. Kita udah kemalaman sampai jam ini, sekitar jam 7-an ya. Ini udah mulai gelap. Jam setengah 8 malam kita sampai di pos Panganyangan, persimpangan yang ke air terjun Ciberem. Hari semakin malam, kita belum juga sampai di pos terakhir. Ini adalah di jembatan kayu, banyak lubang-lubang, bawahnya itu rawa. Dan jam 10 malam ini akhirnya kita tiba di akhir perjalanan. Kita sudah lelah letih dan ini sudah sangat larut. Kita naik angkot menuju base camp, kembali ke Gunung Putri. Terima kasih ya yang sudah ngikutin perjalanan kami. Next perjalanan selanjutnya, bye bye.